Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 63. Qianhong tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Wajah Fei Chen langsung menegang ketika berhadapan dengan Raja Bela Diri dengan status yang begitu kuat. King Yu tidak berdiam diri dan menatap Qianhong. Tuan Wen, apakah serikat berburu akan ikut campur dalam urusan internal gerbang kebebasan? Dia berada di tingkatan raja. Meskipun kekuatan dan statusnya sedikit lebih rendah daripada Qianhong, dia masih memenuhi kualifikasi untuk berbicara dengannya. Sambil mendengus, Qianhong menarik kembali niat membunuhnya. Tentu saja, dia tidak akan ikut campur dalam urusan gerbang kebebasan. Jika tidak, Persatuan Ahli Sihir Formasi, Persatuan Master Penempaan, dan Persatuan Master Pil Pemurnian akan memiliki alasan untuk menyerang serikat berburu. Selalu ada keseimbangan yang harus dijaga di antara keempat perkumpulan terbesar ini. Qianhong disewa oleh Xiu untuk melindungi keselamatannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membantu Xiu membunuh Fei Chen. Dia hanya bermaksud untuk menggertak Fei Chen ketika mengatakan bahwa akan membunuhnya. Memang benar bahwa pasukan lain atau kultivator independen di tingkatan raja tidak dibatasi oleh serikat berburu. Membunuh Fei Chen atau tidak, tergantung kepada keinginan mereka sendiri. Di dalam ruang privat, suasana antara kedua belah pihak semakin menegang. Xiu bisa merasakan bahwa Fei Chen telah memutuskan untuk tidak mengizinkannya bertemu dengan Meng Yao demi kelancaran rencana Fei Chen. Selain itu, Xiu tahu betul bahwa dia tidak dapat membagikan tugas berhadiah lainnya untuk meminta kultivator di serikat berburu membantunya. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kultivator di alam laut energi. Jika dia mengungkapkan terlalu banyak kekayaan miliknya, dia pasti akan membawa masalah besar bagi dirinya sendiri. Tuan Lu, apa yang bisa saya lakukan agar Anda mengizinkan saya bertemu dengan Meng Yao? Tanya Xiu dengan nada suram. Fei Chen mendengus, lebih baik kamu menyerah. Meng Yao telah memutuskan untuk menikahi Jin Quan 3 hari lagi. Fei Chen sadar bahwa jika Xiu bertemu Meng Yao, Xiu pasti akan memberitahu Meng Yao bahwa dia ingin membunuh Xiu. Meng Yao tidak hanya akan membencinya karena ini, dia juga akan kesulitan memperoleh dukungan dari Honi dan dua tetua lainnya. Xiu tiba-tiba menggebrak meja dan bangkit berdiri. Matanya penuh amarah, dan dia menatap lurus ke arah Fei Chen. Memanfaatkan putrimu sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Fei Chen, kamu adalah seorang bajingan, teriak Xiu. Beraninya kamu memarahiku? Mata Fei Chen tampak terbakar amarah. Sebagai seorang kultivator di level ke-9 pemurnian ilahi, dia belum pernah menerima penghinaan semacam ini sebelumnya. Itu hanyalah sebuah teguran. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup dan kamu bukan ayah Meng Yao, aku pasti sudah akan membunuhmu, seru Xiu dengan ekspresi merendahkan. Kamu, Fei Chen murka, tetapi dia harus menahan amarahnya karena Qianhong sedang duduk di sebelah Xiu. Haha, seorang kultivator di alam laut energi berperilaku sangat arogan. Aku penasaran apakah Tuan Wen akan melindungimu sepanjang waktu, ujar Hua Feng tiba-tiba sambil tersenyum. Maksud dibalik ucapannya sangat jelas. Jika Qianhong tidak berada di sini, Xiu, seorang kultivator di alam laut energi, akan dapat ditangani dengan mudah. Fei Chen dan King Yu juga paham akan hal ini. Mereka berpikir untuk membiarkan bocah ini bersikap sombong untuk sementara waktu, lalu membuatnya menyesali perbuatannya sekarang di kemudian hari. Tanpa diragukan lagi, Qianhong, kepala serikat berburu ikut kemari, pertemuan berakhir sia-sia. Setelah kembali ke serikat berburu, Qianhong mengeluarkan 3 pusaka yang diberikan Xiu kepadanya dan meletakkannya di atas meja. Karena aturan serikat, aku tidak bisa ikut campur dalam urusan internal pasukan lain, jadi aku tidak membantumu hari ini. Kamu bisa menyimpan kembali ketiga benda ini. Meskipun 3 pusaka level 5 ini sangat berharga bagi Qianhong, dia tidak bisa mengambilnya dengan rakus mengingat statusnya. Tanpa bantuan Anda, saya yang hanya seorang kultivator di alam laut energi, akan mati jika pergi bertemu mereka sendirian. Xiu tidak berencana untuk mengambil kembali ketiga pusaka tersebut. Jika dia bisa berteman dengan Qianhong karena 3 pusaka ini, ditambah Xiang Dou di Kota Awan, setidaknya keselamatan orang tua dan adiknya di Kabupaten Naga Awan akan terjamin. Qianhong tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan Xiu dan yakin bahwa Xiu masih memiliki banyak pusaka. Namun, tidak peduli berapa banyak pusaka yang dimiliki Xiu, benda-benda ini tetap menjadi milik Xiu. Oleh karena itu, dia tidak ingin serakah. Qianhong berkata perlahan, meskipun sekarang kamu adalah anggota jenius dari serikat berburu, serikat hanya menyediakan teknik kultivasi dan sumber daya untuk kultivasi anggota berbakat, serta tidak akan memberimu perlindungan apapun.
Jadi, aku tidak dapat terlalu banyak membantumu. Kamu juga dapat membagikan tugas berhadiah baru di Serikat Berburu. Selama seseorang yang bukan merupakan anggota serikat menerima tugas ini, dia tidak akan dibatasi oleh aturan serikat dan dapat melakukan apapun yang diinginkan. Tapi, tidak peduli siapa yang mengambil tugas ini, dia pasti menyinggung gerbang kebebasan. Kurasa tidak akan ada yang bersedia mengambilnya. Ada satu hal yang tidak dikatakan oleh Qian Hong. Jika Xiu dapat memberikan imbalan yang menarik, seseorang pasti akan bersedia menerima tugas itu. Namun, dia tidak berpikir Xiu dapat menawarkan imbalan besar yang dapat menarik perhatian para raja bela diri. Bahkan jika Xiu memilikinya, itu akan menjadi bencana bagi seorang kultivator di alam laut energi, meskipun dia adalah anggota serikat yang berbakat. Xiu masih muda, tetapi dia paham tentang hal ini. Hanya saja, Xiu tidak bisa menerima kenyataan bahwa Meng Yao akan menikahi seseorang yang tidak dia sukai dan dijadikan alat oleh ayahnya demi memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Qian Hong tidak menolak 3 pusaka yang diberikan Xiu. Dia mengeluarkan sebuah botol giok dari cincin penyimpanannya dan berkata, "Ini adalah pil pengubah bentuk, yang dapat mengubah penampilanmu selama 10 jam. Jika kamu ingin bertemu dengan Meng Yao, pil ini dapat membantumu menyelinap ke dalam divisi non-inti gerbang kebebasan." Mata Xiu tampak berbinar ketika melihat pil itu. Itu adalah pil peringkat ketiga. Meskipun tidak berharga, pil ini sangat berguna baginya sekarang. Selama dia berhati-hati, dia tidak akan ketahuan di divisi non-inti gerbang kebebasan. "Terima kasih, Tuan Wen." Xiu berterima kasih kepadanya, mengambil pil, lalu berbalik pergi. 2 murid non-inti terlihat sedang menjaga gerbang divisi non-inti. Penjaga di tempat ini tidak ketat. Seseorang bisa masuk setelah menunjukkan token identitas yang dimilikinya. Lagi pula, divisi non-inti tidak memiliki rahasia besar. Bahkan jika seseorang menyelinap masuk, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun jika ketahuan, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Xiu masih berpakaian hitam. Setelah minum pil pengubah bentuk, dia berubah menjadi lebih pendek dan wajahnya mengalami perubahan besar dengan warna kulit yang lebih gelap. Dia terlihat seperti seorang pemuda berusia 20-an. Sambil membawa pedang di punggungnya, Xiu pergi menuju gerbang divisi non-inti. Dia mengeluarkan token identitas murid non-inti dan masuk tanpa halangan. Setelah masuk, Xiu langsung menuju ke kamar Meng Yao. Meskipun dia terlihat agak aneh, ada banyak murid non-inti, sehingga tidak ada yang mencurigainya. Setelah melewati hutan bambu dan jalan berkerikil, Xiu melihat sebuah halaman di kejauhan yang terletak di samping sebuah danau kecil. Di sana tempat tinggal Meng Yao. Xiu tidak terburu-buru dan mendapati ada beberapa sosok yang berkeliaran di sekitar halaman. Fei Chen pasti telah mengutus orang-orang ini untuk mencegah Xiu memasuki divisi non-inti dan bertemu dengan Meng Yao dengan menyamar. Xiu pasti akan ketahuan jika pergi ke sana. Ketika hal itu terjadi, tanpa menunggu Fei Chen datang pun, salah satu dari guru besar bela diri akan menangkapnya. Xiu mengaktifkan penglihatan kehidupannya. Dalam jangkauan persepsi Xiu, ada 7 aura kehidupan milik kultivator di sekitar halaman. Xiu sangat akrab dengan salah satu aura kehidupan itu, yaitu aura milik Meng Yao. Adapun 6 aura lainnya, menurut persepsinya, ada 3 yang berada di level ke-7 tingkatan lautan energi, 2 berada di level ke-8, dan 1 berada di level ke-9. Hal ini membuat Xiu lega. Selama tidak ada Grandmaster bela diri bawaan di sana, dia tidak perlu khawatir. Penglihatan kehidupannya mampu mencakup jangkauan lebih dari 500 meter. Dalam jangkauan tersebut, Xiu tidak menemukan orang lain yang bersembunyi. Berpikir seperti itu, Xiu berjalan menuju halaman. Keenam kultivator yang berkeliaran di sekitar halaman melihat Xiu, lalu mengepungnya. "Siapa kamu?" tanya kultivator laut energi tingkat ke-9, yang merupakan ketua kelompok. Xiu mengerutkan alis dan menjawab, "Aku kemari untuk mengunjungi Nona Lu." "Apa maksud kalian menghentikanku? Tuan Lu telah memerintahkan bahwa siapapun yang mendekati kediaman Nona Lu harus diidentifikasi." "Ikutlah dengan kami," ucap kultivator itu dengan dingin. Mendengar ucapan tersebut, Xiu semakin yakin bahwa Fei Chen sudah menebak bahwa Xiu akan mengubah penampilannya dan menyelinap masuk. Begitu dia dibawa pergi oleh orang-orang ini, identitasnya akan terungkap. Pil pengubah bentuk ini bisa menipu Grandmaster bela diri bawaan, tetapi pasti akan ketahuan oleh para kultivator di tingkatan pemurnian ilahi. Sebab, persepsi mereka telah berkembang menjadi kekuatan spirit sehingga mudah bagi mereka untuk mengungkap penyamaran pil pengubah bentuk. Xiu tahu pertarungan ini tidak bisa dihindari. Xiu telah membuat pilihannya, karena itu dia memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu. Begitu Xiu maju, dia langsung menggunakan pedang kilat dari ilmu pedang cahaya kilat untuk menargetkan ketua yang berada di laut energi tingkat ke-9 itu. "Beraninya kamu melanggar perintah pemimpin kita? Tangkap dia!" Ketua dengan tingkatan laut energi itu berteriak dan hendak menarik pedangnya. Bunyi dentang terdengar, dan api memercik ke segala arah. Bagaimanapun juga, ketua itu berada di laut energi tingkat ke-9. Oleh karena itu, pedang cepat Xiu tidak bisa membunuhnya secara langsung dan terhalang oleh pisau panjang di tangannya.
Namun, tangan kiri Xiu juga siap menyerang. Dia melemparkan pukulan lainnya yang secepat kilat, dan kecepatan tinjunya setara dengan kecepatan pedangnya. Ekspresi wajah kultivator itu tampak sedikit berubah, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia memadatkan energi vital dan membentuk perisai di sekitar tubuhnya. Menurutnya, dengan adanya perlindungan energi vital, dia tidak akan terluka serius oleh pukulan Xiu. Dalam sekejap mata, tinju Xiu mengenai dada sang kultivator. Xiu melayangkan tinju dengan kekuatan penuh, dan langsung melukai vena kehidupan lawan menembus perlindungan energi vital. Kultivator itu terbang melayang dan memuntahkan darah. Dia pingsan di atas tanah dan terluka parah. Baru saat itulah, kelima murid non-inti lainnya menyadari apa yang telah terjadi. Pedang bayangan di tangan Xiu tampak bergetar. Dia bukanlah orang yang berhati lembut. Saat cahaya pedang melintas seperti kilat hitam, 4 kultivator yang mengepungnya terjatuh ke tanah. Tenggorokan mereka terpor, hingga terbuka, dan darah terus menyembur keluar. Xiu tahu betul bahwa jika dia tidak membunuh orang-orang ini, mereka akan memberitahu Fei Chen tentang kedatangannya berdasarkan niat membunuh Fei Chen terhadap X2. Xiu pasti akan mati di sini. Saat itu juga, Meng Yao yang berada di dalam kamar mendengar keributan itu dan membuka pintu. Dia kebetulan melihat Xiu yang telah membunuh para kultivator itu. "Siapa kalian?" Meng Yao berseru. Dia tidak menyangka ada orang yang berani membunuh orang di divisi non-inti. "Meng Yao, ini aku. Aku Xiu," jawab Xiu. "Aku telah minum pil pengubah bentuk dan mengubah penampilanku.